dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Leonard Andreas GS SPD. Saya adalah seorang guru di SMP swasta Parulian Nambalna, Kabupaten Dairi Sidikalang, Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan. Nomor NIM PPG 9233 412249. Hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya melakukan pembelajaran dengan judul materi surat. Berikut cuplikan videonya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, sehat, luar biasa. Baik, terima kasih kepada kalian semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mana ketua kelasnya? Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anakku ya. Untuk hari ini ada yang absen? Tidak, Pak. Hadir semuanya? Tidak. Iya. Tadi ini ruangannya sudah dibersihkan? Sudah. Ada daftar tiketnya ya. Nanti kalau seandainya pulang sekolah, tolong dibersihin ruangan ini ya. Bisa ya? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya. Sebelum memulai pembelajaran kita akan nyanyi dulu ya lagu kebangsaan. Ini kebetulan apanya sudah ada ya, tinggal kita menyanyikan. Sebelumnya itu boleh kita berdiri? Baik, kita lanjut. Edisi minggu yang lalu, kira-kira masih ada yang ingat nggak pelajaran kita? Silakan. Edisi kita yang lalu tentang berita. Oke. Tepuk tangan dulu buat temennya. Nah, kalau sudah tahu tentang berita, nah apa itu berita itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya.
Luar biasa, tepuk tangan. Iya, ya. Nah, sekarang kita akan memulai tentang topik baru kita, yaitu masalahnya adalah surat atau materinya adalah surat. Ada yang pernah dengar nggak surat itu apa? Ada yang tahu ya? Media tulis yang akan disampaikan kepada seseorang atau lembaga. Oke, tepuk tangan. Tadi kata teman kamu, ya, media tulis yang akan disampaikan kepada seseorang atau mungkin kepada lembaga. Nah, kita satukan ya, pusatkan perhatian Anda ke depan ya. Ini pelajaran kita yang baru. Nah, menurut pengertian ya, atau disebut dengan pengertian surat itu, menurut pakar ahli ya, pengertian surat menurut Hasim dalam Mustari tahun 2015 halaman ke-10 ya, adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pertanyaan secara tertulis kepada pihak lain ya, itu atas nama sendiri atau apa? Iya, ataupun atas nama jabatannya dalam organisasi ya. Itu menurut daripada Bapak siapa? Iya. Nah, menurut Bapak Purwanto tahun 2015 halaman ke-10 ya, halaman ke-10, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non bisnis ya, seperti itu dia. Yang ketiga adalah menurut Yatimah tahun 2013 halaman 1 sampai dengan 22 atau halaman 122 maksud saya, surat memiliki beberapa fungsi. Secara umum, fungsi surat adalah sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi. Akan tetapi secara khusus fungsi surat adalah sebagai berikut ya. 1 ya, duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicara. Karena itu isi surat merupakan gambaran mentalitas pengirim. Yang kedua ya, alat ingat atau berpikir, karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Yang ketiga, pedoman untuk bertindak seperti surat keputusan atau surat instruksi. Yang keempat, dokumentasi untuk bertindak seperti surat keputusan atau surat instruksi. Yang kelima, bukti tertulis yang otentik, terutama surat perjanjian. Yang keenam, ya, dokumentasi atau dokumen historis atau sejarah, misalnya surat-surat perubahan dan perkembangan suatu instansi yuridis dan administratif. Yang ketujuh, alat untuk menjamin keamanan, misalnya surat keterangan jalan. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, ya. Di sini ada jenis-jenisnya. Ya, menurut Bapak Widianto tahun 2013, ya, halaman 11, yaitu surat dinas. Surat dinas adalah surat yang berisi masalah kedinasan atau administrasi. Ya, itu biasanya di mana? Di bagian pemerintahan. Ya, surat dinas dibuat oleh instansi pemerintah dan dikirim kepada semua pihak yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut. Karena surat dinas sifatnya bersifat apa? Resmi, ya. Maka surat tersebut ditulis menggunakan bahasa ragam resmi. Contohnya surat dinas diantaranya adalah surat dinas keputusan, instruksi, surat tugas, surat edaran, surat penagih, pengumuman, ya, dan surat undangan rapat di dinas. Ya. Yang kedua, ya, itu ada namanya surat niaga. Ya. Surat niaga adalah surat yang berisi masalah perniagaan. Ya, ini biasanya dilakukan oleh apa? Bisnis, ya, seperti itu ya. Yang ketiga, ini adalah surat pribadi. Nah, kira-kira di antara kalian itu ada nggak yang pernah menulis surat pribadi? Seperti misalnya antara kamu dengan sahabat kamu,
kamu dengan mungkin saudara. Pernah nggak? Ya pernah ya. Nah, jadi kalau sekarang ini kan sudah canggih ya, ada alat e-tech, ya, ada WA. WA itu kan bisa juga menulis ya, seperti itu ya. Berikutnya, ya. Nah, di sini ada bagian surat pribadi, ya. Coba perhatikan ke depan itu, ya. Nah, di sini, ya, di sini ada malam 29 November 2015. Ini adalah alamat dan tanggal surat. Nah, di situ ada salam kangen. Itu adalah salam pembuka. Ya. Apa kabar Im? Itulah kalimat pembuka atau paragraf. Ya. Jadi dia paragrafnya ini sampai ke bawah. Ya. Itu adalah isi surat, dan yang terakhir adalah salam penutup surat, salam akhir, dan nama dan tanda tangan. Itu kalau dia di dalam surat apa? Pribadi. Kita lanjut. Nah, yang kedua ini ada surat apa? Surat iya, atau surat formal namanya ya. Nah, kita lihat di situ. Yang pertama ya, di situ ada di atas itu adalah kop surat ya. Nah, dalam kop surat itu ada logo instansi ya, nama dan alamat instansi, nomor telepon dan fax email baru instansi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pembukaan surat ya, pembukaan surat. Yang pertama itu adalah nomor surat, tanggal penerbitan surat, lampiran, hal, dan nama dan alamat penerima surat. Yang ketiga itu adalah isi surat ya. Satu, salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, dan salam penutup ya. Yang keempat itu apa? Nama dan tanda tangan ya. Yang kelima dan terakhir itu adalah tembusan ya. Kita lanjut. Di bawahnya membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas ya. Bandingkan unsur pada surat dinas dan unsur pribadi dengan mengisi tabel berikut ya. Nah, di situ sudah ada ya. Di situ ada unsur-unsurnya, surat pribadi dan surat dinas ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, kita lanjut. Nah, setelah kamu mempelajari tentang surat pribadi dan surat resmi, ya, saya mau tanya nih, kira-kira apa itu perbedaan antara surat pribadi dengan surat resmi? Ada yang tahu? Silakan. Surat pribadi tidak menggunakan kop surat, sedangkan surat dinas menggunakan kop surat dan lampiran. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, sebelum kita memulai yang namanya diskusi kelompok ini, kayaknya kelas kalian ini sudah bisa untuk tanggap tentang pembelajaran hari ini. Sebelum kita melakukan diskusi kelompok, kita berdiri dulu. Kita melakukan sebuah permainan atau ice cream, ya. Oke. Nah, kalau saya katakan, ya, kalau saya katakan tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, ya, ada kiri, ada kanan, tepuk tangan 3, kiri, kanan, ya, kiri, kanan, 4, 1, 2, 3, 4, ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk tangan 4. Ya. Oke. Kita ulangi lagi. Tepuk tangan 3. Iya. Tepuk tangan 4. Agak dipercepat ya. Tepuk tangan 2. Iya. Tepuk tangan 4. Iya. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih buat Anda ya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah contoh ya, ataupun soal kepada Anda. Nah, ini kamu kerjain dulu secara diskusi kelompok. Silakan bentuk kelompoknya 3 kelompok ya.
Ya, saya mau berikan ya, soalnya sudah ada sih sebenarnya di sini ya. Hanya saja kamu tinggal berdiskusi kelompok. Saya akan bagikan kertas beserta dengan LKPD-nya ya. Oke.
Iya, saya perhatikan ini belakang mau siap ini ya kalian ya. Iya. 2 menit lagi sudah bisa ya. Oke. Nanti sekalian ya, hasil kerja kalian itu dikelompokkan. Ada kan WA group kita ya? Ya, nanti dikelompokkan, kirim ke WA group kita. Jelas ya? Ya, tetap ini kertasnya dikumpul ya, tapi dicepret dulu berapa ke WA kita ya. Oke. Baik. Nah, yang kedua kelompoknya ya, silakan cepet dulu ya. Cepet dulu apanya? Kerjaan kalian ya. Kerjaan kalian cepet dulu. Yang sudah siap ya. Yang sudah siap. Yang sudah siap itu nanti sama saya. Iya. Sudah ya? Sudah cepet ya? Silakan mana ketua kasih sini, kumpul. Ayo, kumpul dulu ya. Nah, cepatkan ya. Udah dicepatkan ya. Baik. Setelah saya lihat ya hasil kinerja kalian ya sudah cukup baik ya, berarti Anda sudah memahami tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tibalah saatnya kita di bagian kesimpulan ya. Anda untuk saat ini menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak pelajaran hari ini? Oke, kalau menyenangkan ya, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan tentang materi pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Kami bisa mengerti bagaimana cara menggunakan surat dengan baik setelah kami mempelajarinya hari ini. Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya. Iya, ya. Jadi buat anak-anakku sekalian ya, memang untuk yang namanya surat ya, sekarang sudah zaman teknologi canggih. Kalau zamannya saya dulu ya, masih manual menggunakan surat, menggunakan amplop ya, dan dikirim di kantor pos ya. Kalau sekarang sudah zamannya sudah canggih, sudah menggunakan apa era digital. Nah, jadi artinya di sini saya mau memberikan sebuah amanat yang baik kepada kalian ya. Sebuah pesan itu jangan sembarangan untuk memberikan sebuah kalimat yang bisa menyakitkan orang lain. Bijaklah dan tetap Anda itu cerdas dan pintar. Paham? Oke. Sebelum kita akhirin ya, mana ketua kelasnya? Silakan Nak, kita pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita salamannya di sini. Silakan. Berkibarlah selalu bendera negeriku, menghias langit biru, oh Indonesiaku. Tunjukkan dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu di dalam dada.